Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang menggunakan software RStudio. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Dulu Finatul Alifah dengan NIM digit terakhir 014. Dan yang kedua, Eva Rodiatuningsih dengan NIM digit terakhir 020. Dan yang ketiga, Amelia Dian Melinda dengan digit NIM terakhir 021. Dan untuk yang keempat, Maulidia Siva Anissa dengan NIM digit terakhir 042. Langsung saja ke materi. Yang pertama ini yaitu latar belakang. Prediksi jumlah penduduk memainkan peranan penting dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, dan pengelolaan sumber daya. Di daerah perkotaan seperti di Kota Semarang, informasi mengenai jumlah penduduk yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merencanakan alokasi sumber daya di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Data kependudukan ini sangat penting untuk merespon perubahan dinamika demografi, namun ketersediaannya tidak selalu lengkap atau terperbarui untuk setiap tahun, sehingga memerlukan metode prediksi yang efektif. Dalam bidang analisis data, interpolasi polinom Lagrange adalah salah satu metode numerik yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang telah diketahui. Konteks ini, metode interpolasi berbasis polinomial, khususnya dengan bantuan perangkat lunak software, yaitu RStudio, menawarkan alternatif yang efisien dan efektif dalam memproyeksikan jumlah penduduk. Terdapat rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana penerapan aplikasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang. Dan untuk yang kedua, bagaimana hasil prediksi jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 1999 sampai 2022 menggunakan software RStudio. Dan untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui penerapan aplikasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui hasil prediksi jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 1999 sampai 2022 menggunakan software RStudio. Dan terdapat manfaat yang pertama, prediksi jumlah penduduk membantu pemerintah dalam merencanakan alokasi sumber daya secara efektif untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dan untuk yang kedua, memprediksi jumlah penduduk menjadi dasar bagi analisis kebijakan jangka panjang untuk menghadapi tantangan demografi. Dan untuk yang ketiga, dapat menangani data populasi yang dinamis dan berubah, memungkinkan prediksi yang relevan dalam jangka pendek hingga jangka menengah. Selanjutnya untuk landasan teori. Yang pertama ada konsep dasar interpolasi. Interpolasi itu adalah metode untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada titik-titik yang belum terdata berdasarkan sejumlah titik data yang diketahui. Dalam prediksi jumlah penduduk, interpolasi itu memungkinkan kita memperkirakan jumlah penduduk pada tahun-tahun yang tidak ada datanya dengan menggunakan data yang sudah tersedia di tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya interpolasi polinom. Interpolasi polinom itu adalah teknik interpolasi yang menggunakan polinom derajat tertentu untuk menghubungkan titik-titik data yang diketahui. Misalkan diberikan n plus 1 buah titik yang berbeda yaitu x 0,y0, x 1,y1 sampai xn, yn. Dimana polinom Pnx ini yang menginterpolasi atau melewati semua titik tersebut sedemikian sehingga y itu sama dengan Pnx untuk i-nya itu sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Dengan menggunakan polinom ini, kita itu dapat memperkirakan nilai variabel di antara titik-titik yang sudah ada atau pada titik-titik yang lebih jauh dari rentang data. Selanjutnya, interpolasi polinom Lagrange. Nama polinom Lagrange ini diambil dari nama penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Interpolasi polinom Lagrange ini hampir sama dengan interpolasi polinom Langer, di mana persamaannya itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P1x itu sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Persamaan ini itu dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1x itu sama dengan Y0 ditambah X min X1 dibagi X0 min X1 ditambah Y1 ditambah X min X0 dibagi X1 min X0. Atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk P1x itu sama dengan A0 kali L0x ditambah A1 kali L1x. Ini sebagai persamaan bintang, di mana A0 itu kan sama dengan Y0 dan L0x itu sama dengan X min X1 dibagi X0 min X1 dan A1 itu sama dengan Y1. L1x itu sama dengan X min X0 dibagi X1 min X0, di mana persamaan bintang ini dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Untuk bentuk umum polinom Lagrange derajat n untuk titik berbeda itu adalah Pnx itu sama dengan sigma, batasnya itu dari i sama dengan 0 sampai n, ai dikali lix sama dengan a0 dikali L0x ditambah A1 dikali L1x ditambah sampai AN kali LNX, di mana AI itu sama dengan YI. Untuk I-nya itu sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan LIX itu sama dengan pi kapital, di mana batasnya itu dari J sama dengan 0 dan J tidak sama dengan 1 sampai N. Untuk X min XJ dibagi XI min XJ itu sama dengan X dikurangi X0 dikali X min X1 sampai X min XI min 1 dikali X min XI plus 1 sampai X min XN dibagi XI dikurangi X0 dikali XI dikurangi X1 sampai XI dikurangi XI min 1 dikali XI dikurangi XI plus 1 sampai XI dikurangi XN. Selanjutnya ada software R untuk analisis data dan interpolasi. Dalam studi ini, R itu digunakan untuk mengimplementasikan metode interpolasi polinom Lagrange pada data jumlah penduduk di Kota Semarang. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Metode interpolasi polinom Lagrange ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu kemudahannya dalam membentuk polinom interpolasi tanpa perlu menyelesaikan sistem persamaan linear serta kesederhanaan implementasinya. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan, yaitu polinom Lagrange ini kurang efisien untuk data dalam jumlah besar karena setiap titik data baru itu memengaruhi seluruh polinom, dan metode ini itu lebih rentan terhadap efek osilasi, yaitu terutama pada ujung rentang data yang luas. Oleh karena itu, interpolasi Lagrange ini sebaiknya digunakan pada data yang stabil dan tidak terlalu banyak titik data. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian berbasis data numerik yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data jumlah penduduk di Kota Semarang dan untuk mengimplementasikan metode interpolasi Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk. Sumber data, di mana sumber data ini sekunder, yakni diperoleh secara time series dari tahun 1998
2003, 2008, 2013, 2018, dan 2023 yang telah diolah dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang yang berupa data tentang sensus penduduk di Kota Semarang selama 5 tahun sekali. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama itu ada pengumpulan data dalam bentuk tabulasi. Yang kedua, pengelompokan data berdasarkan tahun dan kecamatan. Yang ketiga, analisis interpolasi polinom Lagrange. Yang keempat, menerapkan model interpolasi polinom Lagrange. Yang kelima, diskritisasi numerik model interpolasi polinom Lagrange. Yang keenam, ada simulasi numerik peramalan jumlah penduduk menggunakan software R. Dan yang ketujuh, analisis hasil prediksi jumlah kenaikan penduduk berdasarkan simulasi software R. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada data. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan jumlah penduduk dengan metode interpolasi polinom Lagrange. Data yang digunakan pada tabel di atas menunjukkan hasil sensus penduduk Kota Semarang dalam 5 tahun sekali berdasarkan tahun atau yang disimbolkan dengan X dan jumlah penduduk Kota Semarang yang disimbolkan dengan Y atau Fx pada rentang tahun 1998 sampai tahun 2023. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Metode interpolasi polinom Lagrange digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi jumlah penduduk tahunan Kota Semarang berdasarkan data sensus yang hanya tersedia setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1998, tahun 2003, tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018, dan tahun 2023. Karena data hanya menyajikan jumlah penduduk tiap 5 tahun sekali dari rentang tahun 1998 hingga tahun 2023, interpolasi polinom Lagrange membantu memperkirakan jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun-tahun yang belum diketahui di antara data sensus yang tersedia, yaitu untuk tahun 1999 hingga tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, terdapat 6 data yang disajikan, sehingga dalam analisis data menggunakan interpolasi polinom Lagrange berderajat 5. Untuk yang selanjutnya yaitu dilakukan proses analisis menggunakan software RStudio. Untuk langkah-langkah pemrogramannya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat library polinom. Pada langkah ini dilakukan instalasi polinom secara otomatis. Lalu terdapat variabel polinom yaitu memuat paket polinom yang berguna untuk bekerja dengan polinomial di R. Untuk yang selanjutnya yaitu mendefinisikan data tahun yang disimbolkan dengan X dan jumlah penduduk yang disimbolkan dengan Y atau Fx dalam dua vektor yaitu vektor tahun dan vektor penduduk. Pada vektor tahun berisi tahun pengamatan dan pada vektor penduduk berisi jumlah penduduk pada masing-masing tahun tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat fungsi interpolasi Lagrange untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Pada fungsi interpolasi Lagrange terdapat 3 parameter. Parameter yang pertama yaitu X-spread, yaitu nilai X yang ingin diprediksi. Parameter yang kedua yaitu X, berisi nilai-nilai X dari titik-titik data yang diketahui. Parameter ketiga yaitu Y, berisi nilai Y atau hasil fungsi yang sesuai dengan titik X. Terdapat variabel N yaitu jumlah elemen dalam X atau Y. Nah, variabel ini itu menyatakan jumlah titik data yang diketahui yang akan digunakan dalam interpolasi. Untuk selanjutnya ada variabel Lx digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari interpolasi untuk X prediksi. Pada awalnya Lx disetting ke 0. Untuk selanjutnya membuat fungsi looping atau for. Untuk looping yang pertama berjalan untuk setiap titik data yang diketahui dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N. Lalu terdapat variabel term, yaitu pada setiap iterasi term diset ke nilai Y kurung siku I yang merupakan nilai fungsi untuk titik data ke I. Variabel term ini akan menjadi komponen dari polinomial Lagrange yang sedang dibangun. Untuk looping yang kedua atau for, yang kedua yaitu berfungsi untuk membangun komponen interpolasi Lagrange dari titik ke I dengan memperhitungkan semua titik data lainnya J sama dengan 1 hingga N kecuali ketika I sama dengan J. Lalu terdapat sintaks if, yang dimana if hanya menjalankan kode di dalam ketika I tidak sama dengan J, yang berarti untuk setiap I kita mengalihkan term dengan rasio X spread dikurangi X kurung siku J
per X kurung siku I dikurangi X kurung siku J untuk semua J tidak sama dengan I. Ini sesuai dengan rumus dari polinomial Lagrange. Setelah loop J selesai untuk titik data tertentu, term berisi kontribusi dari titik data ke I terhadap nilai prediksi di express. Nah, nilai term ini ditambahkan ke variabel Lx yang mengumpulkan semua kontribusi dari setiap titik data I, sehingga untuk hasil akhir dari variabel Lx yaitu Lx ditambah nilai dari term. Setelah semua iterasi I selesai, variabel Lx berisi nilai akhir dari hasil interpolasi Lagrange di express yang kemudian dikembalikan oleh fungsi interpolasi Lagrange. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat vektor tahun prediksi yang berisi rentang tahun yang akan diprediksi mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2022. Untuk yang selanjutnya yaitu dilakukan proses prediksi jumlah penduduk untuk tahun-tahun yang diinginkan. Pada langkah ini dibuat variabel hasil prediksi. Pada variabel ini terdapat sintaks yaitu supply. Supply ini menerapkan fungsi interpolasi Lagrange yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk setiap tahun dalam tahun prediksi dan menghasilkan hasil prediksi jumlah penduduk yang disimpan dalam variabel hasil prediksi. Nah, untuk menampilkan hasil prediksi jumlah penduduk ini dibuat data frame yaitu bernama prediksi data yang berisi hasil prediksi jumlah penduduk berdasarkan tahun prediksi. Nah, untuk memanggil atau menampilkan data frame ini dilakukan menggunakan sintaks print atau dalam kurung prediksi data. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat grafik hasil prediksi jumlah penduduk Kota Semarang. Pada langkah ini dibuat variabel plot yang digunakan untuk membuat grafik hasil prediksi. Pada variabel ini terdapat parameter tahun prediksi, hasil prediksi, type sama dengan 0 yang menunjukkan grafik menggunakan titik dan garis, lalu terdapat oleh yang menetapkan warna garis dan titik ke warna merah, lalu terdapat PCH sama dengan 19, lalu terdapat X label untuk tahun, Y label untuk jumlah penduduk, dan main untuk judul grafik. Untuk yang terakhir yaitu menghitung rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk per tahun. Pada langkah ini dilakukan inisialisasi dengan nama persentase kenaikan sebagai vektor numerik untuk menyimpan perubahan persentase antar tahun. Lalu selanjutnya dibuat looping atau for untuk menghitung persentase kenaikan antar tahun berturut-turut dengan membandingkan jumlah penduduk antara 2 tahun yang berurutan. Lalu hasil persentase perubahan ini disimpan dalam variabel persentase kenaikan. Selanjutnya dihitung min atau persentase kenaikan untuk menghitung kenaikan rata-rata persentase per tahun yang disimpan dalam variabel rata-rata kenaikan. Lalu untuk menampilkan persentase rata-rata kenaikan ini dibuat dalam variabel cat. Lalu nanti akan keluar berapa rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk per tahun. Nah, hasil prediksi yang dihasilkan oleh interpolasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan penduduk tahunan di Kota Semarang. Selanjutnya adalah hasil prediksi jumlah penduduk Kota Semarang dengan software RStudio. Tabel di samping adalah hasil dari menjalankan kode sebelumnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan jumlah penduduk Kota Semarang per tahun adalah 1,519%. Kemudian, pada tahun 1999 sampai 2021, jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menjaminkan pertumbuhan populasi yang stabil. Tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk. Faktor kemungkinan penurunan misalnya imigrasi, peningkatan tingkat kematian, penurunan tingkat kelahiran, atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Selanjutnya, grafik prediksi jumlah penduduk tahun 1999 sampai 2020. Grafik tersebut adalah grafik prediksi jumlah penduduk tahun 1999 sampai 2022 menggunakan interpolasi polinom Lagrange. Grafik tersebut menunjukkan
Terjadinya tren kenaikan jumlah penduduk Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 1999 hingga sekitar tahun 2020. Kemudian terjadi juga puncak populasi sekitar tahun 2020. Jumlah penduduk mencapai nilai tertinggi. Kemudian terjadi penurunan akhir, terdapat sedikit penurunan jumlah penduduk setelah tahun 2021. Kemudian pertumbuhan stabil yang secara keseluruhan kurva menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif konsisten meski ada penurunan kecil di akhir periode. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Penerapan metode interpolasi polinom Lagrange efektif dalam memprediksi jumlah penduduk Kota Semarang. Dengan menggunakan data historis tahun 1998 sampai 2023 dan software RStudio. Metode ini menghasilkan prediksi tren populasi secara akurat. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,519% per tahun. Hasil prediksi menunjukkan peningkatan populasi stabil hingga puncaknya di sekitar tahun 2020. Diikuti sedikit penurunan dari 2021 hingga 2022 yang kemungkinan dipengaruhi oleh migrasi keluar dan dampak COVID-19. Metode ini bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kependudukan di masa mendatang. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah penelitian ini belum sempurna, sehingga peneliti menyarankan pembaca untuk menggunakan metode analisis lain dalam memprediksi jumlah penduduk suatu daerah, agar hasilnya dapat dibandingkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang implementasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang menggunakan software RStudio. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.